Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatma Junita, NIM 1914080048. Baiklah, saya di sini akan mereview materi pembelajaran tentang bab 1 dalam analisis skripsi. Yang pertama yaitu menjabarkan kriteria pemilihan judul dari berbagai jenis penelitian. Menurut Drs. Mardalis dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian, suatu pendekatan proposal dalam memilih dan menetapkan judul harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama yaitu judul sebaiknya yang menarik minat peneliti, menarik dan dapat membangkitkan minat si peneliti, merupakan sesuatu yang dapat mendorong dan membangkitkan semangat kerja dalam setiap langkah penelitian. Yang kedua yaitu judul yang dipilih mampu dilaksanakan peneliti. Yang ketiga yaitu judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Yang keempat itu judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia dan hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain. Judul dapat diperoleh dari manapun, meskipun demikian penentuan terakhir adalah terletak pada pelaku peneliti sendiri. Judul harus singkat, padat, dan jelas. Judul yang bertele-tele selain membingungkan pembaca, juga mengundang pertanyaan bagi dosen penguji skripsi. Bisa 2 jam lebih Anda diuji, di mana 1 jamnya hanya berputar-putar di halaman judul saja, tidak kunjung bergerak ke dalam isi. Sedangkan menurut Drs. Juliansyah Nur dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian, beberapa syarat agar judul peneliti dapat disebut baik antara lain yaitu syarat dari sebuah judul sehingga dikatakan judul. Beberapa syarat agar judul penelitian dapat disebut baik antara lain. Yang pertama yaitu menyebutkan variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan masalah utama penelitian. Menyebutkan unit analisis penelitian, menyebutkan lokasi penelitian dan disusun sesingkat mungkin. Berdasarkan pendapat Dr. Juliansyah Nur, dapat disimpulkan bahwa dalam judul harus mencakup hal-hal berikut: menunjukkan sifat atau jenis penelitian, menunjukkan variabel utama yang merupakan objek penelitian, menunjukkan variabel yang menjadi faktor pengaruh variabel utama, menunjukkan pada subjek peneliti atau unit analisisnya, menunjukkan lokasi penelitian, dan menunjukkan tahun penelitian dilaksanakan. Syarat dari sebuah judul sehingga dikatakan judul yang tepat dan baik adalah judul dalam kalimatnya pernyataan bukan pertanyaan, cukup jelas dan singkat, berisi variabel-variabel yang akan diteliti, dan judul menggambarkan keseluruhan isi. Yang kedua yaitu tentang menjelaskan pengertian masalah, kriteria masalah yang baik, dan sumber ide masalah, dan menentukan masalah. Pengertian masalah. Pada umumnya, penelitian berangkat dari suatu masalah tertentu karena penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada. Penelitian yang sistematis dimulai dengan suatu permasalahan atau persoalan. Jika dalam penelitian, peneliti telah mampu menemukan masalah yang benar-benar masalah, maka sesungguhnya pekerjaan dari penelitian ini telah selesai sebesar 50%. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Sugiono, yaitu menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang tidak gampang. Yang kedua yaitu kriteria masalah yang baik. Yang pertama yaitu masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Masalah mempunyai nilai penelitian maksudnya masalah tersebut mempunyai kegunaan tertentu dan dapat digunakan untuk suatu keperluan. Yang pertama itu masalah keasliannya, masalah yang menyatakan suatu korelasi, masalah yang penting, masalah yang dapat diuji, dan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua itu masalah yang dipilih harus memiliki fasibilitas. Masalah yang diangkat harus dapat dipecahkan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal-hal berikut,
Yang pertama itu data dan metode, yang kedua biaya, yang ketiga waktu, dan keempat tidak bertentangan dengan hukum atau adat. Masalah yang dipilih harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Masalah yang diangkat selain sesuai dengan metode ilmiah dan dapat terpecahkan, masalah tersebut juga harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Kriteria yang masuk dalam kualifikasi peneliti antara lain menarik bagi peneliti dan sesuai dengan kualitatif. Menentukan masalah, yang pertama itu melihat sekitar. Masalah penelitian paling mudah ditemukan dengan melihat lingkungan sekitar. Bisa jadi orang sekitar atau mungkin diri sendiri menghadapi suatu masalah. Masalah ini kemudian dilihat dari berbagai sisi layak atau cocoknya dijadikan tema penelitian. Yang kedua itu mencari penelitian terdahulu. Jika ingin cepat menyelesaikan tesis, maka juga bisa mencari masalah penelitian dengan mengecek penelitian terdahulu. Yang ketiga itu mengecek berita terkini. Selama kuliah, usahakan untuk rajin memperoleh berita atau informasi terkini. Tidak harus semua bidang karena jamin akan memakan waktu lama. Selanjutnya yaitu menjelaskan sumber masalah. Sumber masalah dapat berasal dari berbagai sumber. Menurut James, Macmillan dan Schumacher, masalah dapat bersumber dari observasi, dedukasi dari teori, ulasan kepustakaan, dan masalah sosial yang terjadi. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu observasi, merupakan sumber yang kaya masalah penelitian. Yang kedua yaitu dedukasi dari teori. Teori merupakan konsep yang masih berupa prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Yang ketiga yaitu kepustakaan. Hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang. Yang keempat yaitu masalah sosial. Masalah sosial dapat pula menjadi sumber masalah penelitian. Yang selanjutnya yaitu situasi praktis. Dalam perbuatan keputusan tertentu sering mendesak untuk dilakukan penelitian evaluatif. Referensinya bisa teman-teman lihat di sini. Yang selanjutnya yaitu menyabarkan dasar-dasar penyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, dan empiris. Aspek normatif adalah yang pertama itu aspek teoritis atau yuridis, yaitu bagian yang mengungkapkan sebuah metode yang dapat menyelesaikan permasalahan atau yang kita sebut gap, ketidaksesuaian antara normatif dan empiris. Aspek normatif sering dijadikan sebuah indikator dalam melakukan analisa data atau batasan penelitian yang dilakukan. Aspek normatif adalah kondisi yang seharusnya atau yang ingin dicapai secara ideal, dan aspek empiris adalah kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan menjadi sebuah pertanyaan. Yang selanjutnya yaitu yang pertama yaitu identifikasi masalah, merupakan kegiatan untuk mendeteksi, melacak, dan menjelaskan berbagai aspek permasalahan. Menurut Finkel dan Wallen, masalah yang baik untuk dijadikan bahan penelitian harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu feasible, yaitu harus dapat dicari jawabannya dengan sumber yang jelas. Yang kedua yaitu eksplisit, yaitu semua orang memberikan persepsi yang sama terhadap masalah itu, atau semua orang menganggap bahwa itu adalah masalah. Yang ketiga itu etis, yaitu tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat etika, moral, dan nilai-nilai keyakinan dan agama. Masalah atau permasalahan yang ada di lingkungan sehari-hari cukup banyak. Untuk itu diharapkan bagi peneliti mampu mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan, kemudian menentukan tipologi penelitian secara tepat. Beberapa sumber masalah dapat diperoleh dari yang pertama yaitu literatur yang meliputi buku-buku, teks monografi, laporan statistik, dan yang berupa non-buku seperti jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Berbagai pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, lokakarya, dan sarasehan. Yang selanjutnya yaitu menjabarkan batasan masalah penelitian pendidikan.
Batasan masalah adalah ruang lingkup yang terlalu luas sehingga lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas pada aspek-aspek yang jauh. Batasan masalah jadinya berarti pemilihan satu atau dua masalah dari beberapa masalah yang sudah ada. Batasan masalah itu dalam arti lain sebenarnya menegaskan atau memperjelas yang menjadi masalah. Dapat pula batasan masalah itu dalam arti batasan masalah itu ditegaskan secara operasional, masalah tersebut akan memudahkan untuk melakukan penelitian. Jika yang jadi masalah kekurangan fasilitas pendidikan, maka yang disebutkan adalah bahwa yang akan diteliti adalah masalah kekurangan fasilitas, bukan pengelolaan fasilitas. Kekurangan fasilitas dan pengelolaan fasilitas merupakan dua hal yang berbeda. Ada masalah apa pula dengan pengelolaan fasilitas? Pengelolaan fasilitas bukan masalah, itu topik atau tema. Yang selanjutnya yaitu menjabarkan rumusan masalah penelitian dari berbagai jenis penelitian. Rumusan masalah adalah pertanyaan peneliti yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Andrew dan Hildebrand, salah satunya menurut Andrew, rumusan masalah yang baik yang dibuat secara terencana, efektif dan memiliki karakteristik. Yang kedua itu Albert Einstein. Einstein mengungkapkan bahwasanya pengajuan rumusan masalah didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan baru sehingga mendukung kemungkinan baru dan mempertimbangkan masalah lama. Yang ketiga itu Alan Berman. Berbeda dengan pendapat Alan Berman, rumusan masalah adalah pernyataan yang jelas terhadap hal-hal tertentu, di mana hal itu yang dijadikan sebagai perhatian dan diberi titik fokus untuk diteliti lebih lanjutnya. Masalah perlu dirumuskan secara jelas karena dengan perumusan yang jelas, peneliti diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel apa yang akan diukur. Berdasarkan pandangan di atas, dapat dipastikan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah. Yang pertama itu rumusan masalah singkat dan masalah perlu dirumuskan dengan singkat dan padat, tidak dapat dipercaya. Masalah dirumuskan dengan kalimat yang pendek tidak bermakna. Yang kedua itu rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya. Masalah akan lebih tepat apabila dirumuskan dalam bentuk kalimat, bukan kalimat pernyataan. Rumusan masalah yang jelas dan konkret akan memungkinkan peneliti secara eksplisit dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang selanjutnya itu masalah dijelaskan secara operasional. Sifat operasional rumusan masalah akan memungkinkan peneliti memahami variabel dan sub-sub variabel yang ada dalam penelitian. Cara membuat rumusan masalah yaitu membuat secara spesifik, menentukan metode peneliti yang sesuai, mencari wawasan teori-teori yang mendukung metode penelitian yang dipilih, dan kreatif melihat fenomena sekeliling. Yang selanjutnya yaitu menjabarkan asumsi dan keterbatasan beserta contohnya. Asumsi dalam kamus ilmiah populer adalah praduga, anggapan sementara, ya, dalam arti yang kebenarannya masih perlu dibuktikan. Dalam penelitian kita diharuskan untuk menyusun asumsi. Secara umum, pengertian asumsi adalah suatu anggapan atau dengan sementara yang belum dapat dibuktikan kebenarannya serta membutuhkan pembuktian secara langsung. Contoh pada penelitian R&D pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA terdapat beberapa asumsi. Yang pertama yaitu pada proses pembelajaran perlu sebuah komponen pendukung seperti media pembelajaran agar pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Menurut Ajar Aha,
Media pembelajaran merupakan alat untuk menyampaikan pesan dari guru ke siswa yang bertujuan untuk merangsang siswa. Yang ketiga itu upaya untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah dengan penggunaan media secara efektif dan mempertinggi kualitas media sehingga menyebabkan peningkatan kualitas hasil belajar. Contoh keterbatasan penelitian pada penelitian R dan D. Yang pertama itu penelitian hanya mampu kepada perancangan media pembelajaran berbasis Android dan untuk materi usaha dan energi saja. Penelitian hanya dilakukan pada kelas 10 saja dan permasalahan hanya terbatas pada pengembangan kelayakan, kepraktisan serta keefektifan media pembelajaran pada serta keaktifan media pembelajaran pada materi usaha dan energi saja. Yang terakhir yaitu menjelaskan definisi operasional. Definisi operasional adalah batasan pengertian variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional ialah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan. Atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruktur dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat dipahami dan yang dapat diuji. Pengertian definisi operasional ialah pada kata dapat diobservasi apabila seseorang peneliti melakukan suatu observasi terhadap suatu gejala atau objek, maka peneliti lain juga dapat melakukan hal yang sama, yaitu mengidentifikasi apa yang telah didefinisikan oleh pertama. Untuk menggambarkan secara lebih operasional variabel dalam penelitian, contoh definisi operasional dalam penelitian RD dengan judul pengembangan media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasa usaha dan energi untuk siswa SMA. Pengertian pengembangan perangkat pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran menurut Andi Rusdi adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah sesuatu yang dibuat secara sistematis yang digunakan untuk menghasilkan produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada sehingga dihasilkan produk yang lebih menarik dari sebelumnya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi bab 1 dalam menyusun skripsi. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.